Orang tua harus paham tentang pola asuh anak dan ada beberapa hal yang harus dipelajarin. Ada yang cocok, ada yang juga enggak. Kita cari tahu untuk nantinya gimana caranya mengasuh anak kita agar tumbuh kembangnya optimal. Kita simak dalam video berikut ya. Preview. Dalam perjalanannya, pola asuh itu sangat amat penting untuk nanti menunjang tumbuh kembang anak yang optimal. Salah satu hal yang nantinya orang tua harus pelajarin dan juga harus terapkan, ini adalah pola asuh. Dan pola asuh itu ada beberapa hal. Kita tahu kalau tumbuh kembang yang optimal itu harus mengadakan pola asuh yang sesuai juga. Jadi ada ASI, ada ASU, ada ASA, yang nantinya ini saling berkaitan antara tumbuh kembang anak itu sendiri. Terus pola asuh yang seperti apa yang sebaiknya diterapkan kepada anak kita? Kita bahas kalau misalnya pola asuh itu ada beberapa hal. Jadi ada 4 tipe pola asuh dan ini harus dipelajari orang tua. Kita harus cari tahu perbedaannya. Jadi ada beberapa hal 4 pola asuh itu. Yang pertama adalah pola asuh permisif. Lalu yang kedua ada pola asuh otoriter. Lalu yang ketiga ada pola asuh otoritatif dan yang keempat ada pola asuh neglect. Terus apa bedanya dari keempat pola asuh itu sendiri? Yang pertama adalah pola asuh permisif. Sebetulnya permisif ini mungkin kadang nggak kita sadarin kita memberikan pola asuh permisif. Permisif itu contohnya gini, kita memberikan semua apa yang anak inginkan. Misalnya anak pengen mainan ini, atau anak pengen makan ini, pengen makan itu, dan lain sebagainya. Kita selalu memberikan semua hal yang anak inginkan. Permisif itu nggak bagus sebetulnya. Nanti dampaknya seperti apa? Anak akan menjadi manja. Anak akan sebenarnya kepada orang tuanya. Ya, orang tua nggak punya harga diri di depan anak gitu. Dan ini sebetulnya nggak disarankan. Kadang pola asuh permisif ini timbul tidak orang tua sadari. Karena orang tua begitu sayangnya sama anak, begitu pengen semuanya dipenuhi. Nggak mesti semua keinginan anak itu dipenuhi. Dan harus diperhatikan lagi hal-hal yang harus anak dapatkan itu seperti apa. Jadi pola asuh permisif ini sebetulnya harus diperhatikan lagi ya. Lalu yang kedua, pola asuh otoriter atau pola asuh yang memberikan tekanannya berlebihan kepada anak. Jadi semua hal yang orang tua inginkan anaknya itu harus lakukan. Misalnya anak nggak mau makan, orang tua marah. Anak misalnya main terlalu lama, orang tua marah. Dan semua keinginan orang tua itu harus dipenuhin. Jadi kebalikan dari permisif, otoriter ini. Kalau permisif itu keinginan anak dipenuhin, tapi kalau otoriter ini keinginan orang tua yang harus dipenuhi. Apakah ini baik juga? Dalam hal-hal tertentu mungkin ini baik gitu ya. Jadi untuk mendisiplinkan anak, untuk nantinya anak itu bisa punya kedisiplinan yang sesuai itu boleh. Tapi kalau misalnya anak dilakukan pola otoriter terus-menerus, dampaknya anak itu akan menjadi takut. Anak itu nggak mau bersuara. Anak itu nggak mau punya ide-ide kreatif yang keluar. Kenapa? Karena dalam kesehariannya anak itu tertekan. Dan ini sebetulnya boleh dilakukan dalam hal-hal tertentu aja terkait dengan kedisiplinan. Jadi pola asuh selanjutnya adalah autoritatif. Jadi ini bukan sama dengan otoriter, tapi pola asuh otoritatif ini pola asuh yang lebih ideal kali ya. Kenapa? Karena kita ajak diskusi dulu sama anak untuk melakukan hal-hal tertentu. Jadi orang tua menginginkan apa tapi bilang dulu ke anaknya. Atau sebaliknya, anak pun menginginkan sesuatu tapi diskusi dulu dengan orang tua. Jadi sebetulnya autoritatif itu adalah pola asuh yang demokratis. Jadi semua hal itu didiskusikan dan juga disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Ini adalah pola asuh yang ideal yang nantinya akan membentuk anak kreatif, membentuk anak juga mau mengeluarkan pendapatnya, atau misalnya membentuk anak juga menjadi anak yang berani dan juga tidak dalam tekanan. Kalau misalnya ini terus dilakukan dalam segala hal, anak bisa menjadi anak yang optimal. Lalu yang nantinya harus dihindari lagi adalah ini, pola asuh yang terakhir adalah pola asuh neglect atau pola asuh mengabaikan. Orang tua nggak mesti ya harus mengabaikan anak kita. Jadi orang tua biasanya mengabaikan itu ada beberapa hal nih. Misalnya orang tua terlalu sibuk dengan pekerjaannya, atau misalnya ada orang tua terlalu banyak anaknya, atau misalnya ada lagi ya karena anaknya nggak mau diatur, susah diatur, akhirnya orang tua biarin aja deh. Dan ini banyak juga terjadi. Dan balik lagi, pola asuh neglect ini secara tidak sadar diterapkan dan juga dia timbulnya apa? Anak itu nggak punya pendirian, anak itu nggak punya role model, anak itu nggak punya contoh. Karena apa? Karena dia nggak, ya udah dia sama orang tuanya. Jadi pastiin kita sebagai orang tua memiliki pola asuh yang sesuai dan anak kita mendapatkan pendidikan dan juga nantinya mendapatkan asuhan dari kita yang terbaik. Preview. Semua orang tua pasti pengen memberikan terbaik untuk anaknya, tapi orang tua harus belajar caranya memberikan pola asuh yang sesuai.